Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu, kepada Allah kita memberikan segala pujian. Wa nasta'inuhu, dan pada Allah pula kita semuanya mohon pertolongan. Wa nastaghfiruh, dan pada Allah pula kita memohon ampunan atas dosa-dosa kita. Wa na'udzubillah, dan juga kita berta'awud atau berlindung kepada Allah min syururi anfusina, dari kejahatan diri kita, wa min sayyiati, dan juga kita berlindung kepada Allah dari sayyiat atau keburukan a'malina, dari perbuatan kita. Man yahdihillahu, barang siapa yang oleh Allah seseorang diberikan dia yaitu petunjuk atau huda, fala mudhillalah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan sebaliknya, waman yutil, dan barang siapa yang oleh Allah itu dimanapun dia berada dikehendaki disesatkan, fala hadiyalah, maka tidak ada huda atau petunjuk yang mampu diberikan kepada orang yang telah dikunci mati hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak saya ibadahi dengan benar illa, melainkan Allah, yaitu yang bernama Allah, wahdahu la syarikalah, yaitu satu-satunya dan tidak ada sekutu atau tandingan dalam saya menuhankannya. Wa asyhadu anna Muhammadan, dan saya juga bersaksi bahwasanya Muhammad bin Abdillah, beliau adalah manusia terbaik sekaligus sama seperti kita, yaitu abduhu, hamba Allah, dan beliau adalah seorang rasul. Inilah pembeda kita dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang telah Islam dan mengaku beriman, bertakwalah kalian atau ibadahilah kalian yaitu Allah dengan cara yang benar dalam bertakwa kepadanya. Wala tamutuna, dan janganlah kalian mati illa wa antum muslimun, melainkan dalam keadaan Islam dan murni dengan amalan Islam saja tatkala hidup di dunia ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah kalian wahai orang-orang yang beriman, wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah kalian dalam beriman perkataan yang benar. Yuslih lakum ma'amalakum, Allah akan memperbaiki amalan kalian dari yang keliru menjadi benar dan semakin istiqomah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan memberikan tambahan yaitu ampunan kepada kalian terhadap dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah, dan barang siapa yang dia mau taat kepada Allah, baik dia laki-laki maupun perempuan dimanapun dia berada, faqad faza fawzan 'aziman, maka sungguh beruntunglah orang yang demikian itu dengan keberuntungan yang besar, yaitu mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rahmatnya, dan dengan rahmatnya dimasukkan ke dalam surganya yang penuh kenikmatan dan kekal selama-lamanya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian dan terimalah ajaran Islam ini secara menyeluruh. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian senantiasa mengikuti khutuwati syaitan yang dia memisah-misah, mengajak untuk tidak Islam secara seluruh, yaitu parsial saja. Innahu, sesungguhnya dia yaitu setan itu, lakum bagi kalian wahai orang-orang yang beriman, aduwwum mubin, musuh yang nyata. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi, ya Allah berilah selawat pada nabi kami yaitu Muhammad dan kepada para keluarganya, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, dan kepada siapapun yang mau mengikuti sunnah beliau dengan sebaik-baiknya sampai hari yang engkau tentukan. Amma ba'du, dan selanjutnya jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di kajian sore hari ini. Dan bagi panjenengan yang menjadi pemirsa daring Islam dimanapun anda berada, semoga Allah merahmati anda. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan dalam pembahasan kita sebagai lanjutan di pertemuan yang lalu tentang mengenal syaitan, yang kita masih membahas mengenai proses-proses yang terjadi, fakta-fakta yang terjadi antara manusia dan jin sebelum kita masuk dalam tipu daya syaitan. Kita sampai pada pembahasan apakah tatkala jin itu muncul di dunia manusia atau menampakkan diri dan bersama-sama di alam zahir ini bisa saling mencelakakan. Karena satu resiko bagi yang menampakkan diri atau mewujudkan dirinya seperti manusia itu, dia bisa dipegang, bisa diborgol, bisa diajak bicara dan yang lain-lain. Bahkan dia juga bisa mengambil barang. Dia menampakkan diri dalam wujud manusia, dia bisa ngambil barang, bisa mencuri, sebagaimana yang dialami siapa? Abu Hurairah tatkala menjaga harta yang dizakatkan kurang 1 pekan tuh, kok ada yang datang mencuri 3 hari 3 malam ngambil. Nah, dia bisa ngambil, dibawa pulang, tapi ya qadarullah, dia dipegang oleh
sahabat Abu Hurairah, dan terjadilah kisah yang sangat menarik yang sudah kita bahas. Panjenengan bisa lihat di video sebelumnya di channel yang nyoteng kita kali ini. Baik jamaah rahimakumullah, kisah pertama yang kita telah dapat di pertemuan yang lalu mengenai apa? Pertemuan manusia dengan jin di alam manusia yang diriwayatkan dalam riwayat Imam An-Nasai nomor sekian-sekian dari Abu Tufail. Qala, dia berkata, ketika Rasulullah dahulu menaklukkan kota Mekah, beliau mengutus Khalid bin Walid ke Nakhlah yang di situ merupakan tempat siapa? Berhala Uzza. Karena di Mekah, di tempat yang dituju oleh Rasulullah yaitu Ka'bah di Baitullah, telah dibersihkan semua berhalanya kecuali satu yang tidak ada di situ, Uzza, Lata, Manat dan yang lain-lain telah beres. Rupanya Uzza berada di tempat yang lain dan Rasulullah mengutus siapa? Khalid bin Walid, seorang pahlawan yang gagah berani. Dan ternyata tatkala Khalid itu mendatangi apa? Satu tempat yang dikatakan oleh Rasulullah ada sebuah kuil, rupanya wakanas ala thalathi samurah, ada 3 pohon samurah rupanya. Dan Khalid pun merasa kalau ini memang merupakan berhala, maka dipotonglah 3 tanaman itu, dan beliau juga menghancurkan apa? Al-baita, yaitu rumah atau tempat ibadah itu, supaya tidak ada peribadahan di situ. Nah, rupanya Rasulullah SAW mengetahui hal itu. Tsumma tatkala Khalid bin Walid atan Nabi SAW datang kepada Rasulullah, fa'ahbarahu, dan dia melaporkan apa yang telah dia kerjakan sebagai misinya menumpas Uzza. Rupanya Rasulullah mengatakan, irji', kembali engkau, kembali ke sana, fa innaka lam tasna' syai'an, karena kamu belum ngapa-ngapain, cuman motong tanaman sama menghancurkan rumah saja. Uzza masih ada, itu bisa jadi sesembahan baru. Nah, lantas faraja'a Khalidun, Khalid pun kembali ke tempat kejadian itu. Rupanya para pengikut atau penyembah Uzza ketakutan dan dia mengarah kepada satu bukit atau gunung yang di situ tempatnya Uzza bersemayam. Maka mereka mengatakan, wahum yaqulun ya Uzza ya Uzza ya Uzza, wai Uzza wai Uzza. Dia minta tolong karena ketakutan dengan Khalid barangkali akan membunuh mereka setelah menghancurkan tanaman dan bangunan tempat peribadahan mereka. Fa'ataha Khalidun, maka Khalid datang ke puncak gunung. Apa yang didapati? Fa'idah ya imro'atun, rupanya ada satu penampakan, yaitu siapa? Perempuan yang rambutnya apa? Yang dia penampakannya uryanah, dia telanjang. Nasyiratu sya'riha, yang dia rambutnya terurai dan panjang. Nah, seperti penampakan yang ada di televisi begitu, perempuan rambutnya telanjang dan tangannya mengangkat ke atas sambil menuangkan apa? Ini turoba, yaitu debu, ala ru'siha, dari atas kepalanya, untuk menakut-nakuti, seperti itu. Apa yang terjadi? 2 penampakan yang sudah bertemu dari perbedaan dimensi, satu dimensi manusia, satu dimensi jin, tapi medannya di alam manusia. Maka Khalid pun yang gagah berani menghadapi satu penampakan yang itu merupakan sesembahan atau dewanya orang-orang musyrik, dan dia mendapati perintah Rasulullah, fa'amamaha bisaufi, maka beliau mengarahkan pedangnya itu untuk ditebaskan kepada siapa? Leher penampakan itu yang dinampakan Uzza. Walaupun ini perempuan, jangan dikasari, wong namanya ini perintah dan dia ini juga berhala, ya langsung ditebas saja tanpa melihat itu laki atau perempuan. Apa yang terjadi? 2 makhluk ini tadi tatkala sudah berjibaku, yang satu sudah lebih dulu menyabatkan pedangnya, maka hatta qatalah, akhirnya Khalid pun berhasil membunuh jin berhala yang bernama Uzza. Maka tertebaslah lehernya dan dia mati. Itu satu jamaah rahimakumullah petunjuk bagi kita bahwasanya jin itu bisa dibunuh tatkala dia menampakkan diri di hadapan kita. Ya, tapi ya jangan asal bunuh, ya ada ketentuannya. Jadi karena ini perintah Rasulullah, maka Khalid pun datang, fa'ahbarahu, memberitakan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, tilkal Uzza, ya itu yang namanya berhala Uzza. Engkau telah menumpasnya, telah membunuhnya, maka tidak ada lagi berhala yang bernama Uzza. Nah,
Kira-kira dengan begini panjenengan masih takut kalau berjumpa dengan jin yang menyerupai manusia, apalagi wewe gombel, apa itu? Siapa lagi? Sundel bolong, apalagi itu? Si manis jembatan Ancol, jembatan Ngasinan atau yang lain. Sudahlah, itu jin. Dia itu lebih rendah derajatnya daripada kita, karena kita sebagai apa? Masih ingat kedudukan kita? Khalifah di muka bumi. Ya, mereka bukan khalifah, mereka hanya menempati saja. Jadi jangan takut, jangan merasa rendah, jangan merasa hina. Tidak usah cari pertolongan kepada mereka. Itu kisah yang kemarin untuk mengingat saja. Nah, apa yang terjadi dengan kejadian yang kedua tentang manusia versus dengan jin? Ini lebih hebat lagi kisahnya daripada Khalid tadi, yang dia berhasil menebas. Kalau ini ada pertempuran, jadi berjibaku. Adapun di kisah kedua nih jamaah rahimakumullah, ada di Sahih Muslim nomor hadis 4150 dalam bab membunuh ular. Ya, ini diceritakan bahwasannya annahu, sesungguhnya periwayat hadis ini, dahola ala Abi Sa'id Al-Khudri fi baitihi, sesungguhnya dia ini keluar mendatangi siapa? Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat Nabi. Di mana ditemuinya? Fi baitihi, di dalam rumahnya. Jadi dia bertamu ke rumahnya. Qala, Abu Sa'id pun berkata, fawajadtuhu yusolli, ketika aku mendatangi Abu Sa'id Al-Khudri, dia sedang sholat, barangkali sholat sunnah saat itu. Fajalastu, kemudian aku pun ya ikut duduk, antadhiruhu hatta yaqdiya sholatahu, sampai dia selesai sholat. Jadi Abu Sa'id ini datang ke rumahnya Abu Sa'id Al-Khudri, ada keperluan, rupanya Abu Sa'id Al-Khudri ini sedang apa? Sholat, dan dia ditungguin sampai selesai. Jadi jangan diganggu malah, aku datang kok batal no sholatnya, enggak gitu, ya ditunggu. Kemudian yang terjadi adalah tatkala Abu Sa'id itu menunggu Abu Sa'id Al-Khudri sedang sholat di rumahnya. Ini rumahnya tidak kayak kita ini pakai genteng, enggak. Ini dia rumahnya ya campur tanah liat, campur apa? Pelepah kurma dan yang lain-lain. Fasami'tu, maka aku mendengar apa? Sesuatu tahrikan, yang dia itu bergerak. Jadi rupanya di rumah Abu Sa'id Al-Khudri itu ada sesuatu yang bergerak, grusuk. Kira-kira panjenengan kalau di rumahnya orang, terus orangnya lagi di dalam, terus ada sesuatu yang bergerak, gluduk dekat panjenengan apa respon panjenengan? Teriak. Rumahnya orang. Mau teriak. Nah, apa yang terjadi? Nah, rupanya Abu Sa'id ini melihat sesuatu yang bergerak cukup ya mengagetkan, karena gerakannya tidak sekedar kresek-kresek, tapi ya gluduk seperti itu. Dia ketakutan. Saat itu suaranya bergerak fi arajina fi nahiyatil baiti, yang berada di sudut rumah, dan itu ada pelepah kurma yang bergerak. Jadi ada pelepah kurma yang digunakan untuk penutup rumah itu bergerak-gerak. Dia ketakutan. Dan setelah itu yang dilakukan adalah apa? Faltafattu, maka aku pun menoleh, diamati. Diamati dulu, jangan teriak dulu, diamati dulu, barangkali itu sesuatu. Setelah dilihat, ternyata yang terlihat apa? Faida hayatun, dan itu adalah seekor apa? Ular, bukan ulat loh, ular. Oh, bukan ulat, beda. T sama R bedanya luar biasa, langit dan bumi. Ternyata ular kalau bisa menggerakkan pelepah kurma, berarti kira-kira ularnya besar atau kecil? Oh, besar, bisa paha kita, mungkin kalau bahasa kita sekarang ular piton, besar, gresek. Maka melihat ular di dalam rumah, Abu Sa'id pun kaget, dan yang terjadi apa? Fawathabtu li'aktulaha, aku pun meloncat dan siap-siap berpegangan dengan kokoh untuk apa? Li'aktulaha, untuk membunuhnya. Panjangan melihat ular, terus ularnya besar, ngapain? Lari toh? Berani bunuh?
Lihat, panjenengan menemukan ular piton besar, panjenengan kira-kira berani bunuh? Lari katanya. Tapi kalau ularnya kecil mungkin sebesar selang mungkin panjenengan berani katanya. Nah ini rupanya beliau apa? Memberanikan diri untuk apa? Untuk membunuhnya. Jadi ini ular besar bahaya ini, mau dibunuh katanya. Ya bisa saja ini mencelakakan Abu Sa'id yang sedang sholat, tahu-tahu ditikam dari dalam, dari belakang, dan ini tamunya juga bisa binasa di situ. Nah, dia ingin membunuhnya. Rupanya tatkala Abu Sa'id Al-Khudri sedang sholat itu juga mendengar kegaduhan. Panjangan kalau sholat bisa mendengar enggak? Apa enggak terdengar sesuatu? Nah, terdengar. Nah, iya seperti itu. Kalau enggak terdengar berarti apa namanya? Tertidur atau mungkin apa? Pingsan atau yang lain-lain. Nah, rupanya apa yang terjadi? Fa'asyara, maka Abu Sa'id Al-Khudri itu memberi isyarat. Kenapa isyarat? Ya kalau ngomong batal sholatnya. Kang diam, malah batal sholatnya. Memberi isyarat ilayya kepadaku an untuk apa? Ijlis, untuk duduk. Duduklah, istilahnya seperti itu. Duduklah kamu. Jadi istilahnya tangannya tuh gerak, jangan-jangan gini, duduk. Nah, seperti itu. Sholat boleh menggerakkan tangan, seperti itu. Fajalastu, maka pun aku kembali ke tempat duduk. Tapi ya ada ular loh, ya. masih ada ular besar. Ya dia memberanikan diri, dan Abu Sa'id Al-Khudri pun percaya diri tidak akan diterkam oleh ular tersebut. Tetap sholat, ngasih isyarat. Bukan terus sholatnya buyar, lari sama-sama itu enggak. Atau mungkin Abu Sa'id itu langsung gendong Abu Sa'id Al-Khudri yang sedang sholat, gendong bawa lari, enggak. Tapi tetap seperti itu kejadiannya. Kira-kira kalau panjangan dalam posisi gini masih berani sholat terus sebagai tamu duduk gitu kira-kira. Ya, belum tentu nah, seperti ini. Tapi ada kisah yang menarik di balik kejadian ini. Falaman sorofa, maka tatkala selesai Abu Sa'id Al-Khudri sholat, asyara ila baitin fiddar, maka Abu Sa'id Al-Khudri itu menunjukkan pakai tangan, nunjuk ke depan, itu ada sebuah rumah di sana. Dia apa? Di kampungnya dia. Jadi menunjuk ke jendela, menunjuk ke suatu rumah agak jauh. Kemudian faqala, lantas dia berkata, ataro hadzal baita, wahai sahabatku, apakah engkau melihat al-baita, rumah itu? Faqultu na'am, ya, aku melihatnya. Qala, berkatalah Abu Sa'id Al-Khudri, kana fihi fatan minna, itu rumah, sesungguhnya rumahnya seorang fata, seorang pemuda minna, yang dia itu termasuk keluarga kami. Di situ dulu berarti sekarang bukan. Dulu itu rumahnya seorang pemuda dari kerabat kami. Pemuda itu apa? Hadithun ahdin bi ursin, yang dia itu telah melangsungkan janji pernikahan. Dia itu pengantin baru dulu. Dia setelah menikah kemudian tinggal di situ. Kemudian qala, berkatalah Abu Sa'id Al-Khudri, fa kharajatna, nah pada suatu ketika kami, yaitu aku bersama sahabat-sahabat yang lain dan juga sama laki-laki atau pemuda tadi yang merupakan kerabat kami yang baru nikah itu, keluar ma'a, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemana? Ilal Khandaq, kepada apa? Perang Khandaq. Jadi setelah nikah berangkat jihad, jihad nih, bayangkan, bisa saja kembali, bisa saja tidak. Pengantin baru berani jihad, jadi dia berani jihad, berangkat jihad. Kemudian fakana dzalikal fata, nah maka pada suatu kondisi di perang Khandaq itu, dia itu al-fata, yaitu laki-laki tadi, yasta'zinu, yaitu minta izin kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rupanya di dalam perjalanan perang itu kemudian dia minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Bi ansofin nahari fayarji'u ila ahlihi. Pada kondisi siang hari itu kejadiannya, dia itu fayarji'u, dia ingin kembali, ingin pulang ila ahlihi, kepada istrinya. Jadi sudah kangen dengan istrinya, pengantin baru,
ya wajar, sudah perang kemudian minta izin Rasulullah, bagaimana kalau saya sekarang memisahkan diri lebih dulu pergi untuk menemui istri saya. Ya, karena Rasulullah mengetahuinya, maka maksudnya mengetahui itu sudah tahu ini laki-laki ini seperti apa, sejarahnya apa, dan yang terjadi pada kondisinya dia apa, maka fasta'dzanuhu, maka Rasulullah memberikan izin kepada dia yauman pada hari itu. Izin untuk apa? Untuk pulang. Ya sudah, kamu pulang saja ke istrimu, silahkan berangkat. Faqala lahu, maka Rasulullah pun berkata kepadanya, khudh, ambillah, alaika, atasmu, silahaka, yaitu senjatamu. Meskipun sudah selesai urusan perang ini, kamu pulang, tapi senjatamu jangan kamu tinggal bawa, lengkapi dirimu dengan senjatamu. Fa inni, karena sesungguhnya aku, yaitu Rasulullah itu, akhsya, aku takut, alaika, atasmu, Quraidah, yaitu Bani Quraidah. Nah, khawatirnya di tengah jalan kamu tidak bawa sesuatu, tidak bawa alat bela diri, maka tatkala kamu berjumpa dengan Bani Quraidah, orang-orang di sana bisa menyerangmu. Lah kamu bisa membela diri dengan apa? Maka Rasulullah pun mengingatkan supaya tetap membawa senjata. Fa'akhadhar rajulu silahahu, maka laki-laki tadi pun segera pergi dan membawa senjatanya. Ini senjatanya ini berupa tombak yang dibawa. Tsumma raja'a, kemudian dia pulang ke rumahnya. Nah, tatkala kejadian ini sudah selesai, masuk ke dalam episode yang lain, yaitu laki-laki itu sudah sampai di rumahnya, fa idza imra'atuhu bainal babain, yang istrinya itu rupanya ada di antara pintunya. Jadi begitu datang ke rumahnya, laki-laki ini mendapati istrinya itu keluar rumah, ada di depan pintu. Pintu kan ada gawangan ini, ada kusennya. Rupanya perempuan itu ada di luar, di antara dua pintu, tepat di depan pintu. Ini menandakan bahwasannya seorang istri itu harus taat kepada suaminya, apalagi tatkala ditinggal pergi, baik itu untuk safar, untuk kerja, dan yang lain-lain, apalagi untuk perang. Dia harus menjaga kehormatannya, dia harus menjaga harta suaminya, dan yang lain-lain. Nah, ini dengan tanda dia berani keluar rumah itu menunjukkan dia tidak taat. Bisa jadi dia berbuat serong seperti itu. Wah, kok tidak nurut, kok malah kamu keluar, habis ngapain? Kamu di mana, dengan siapa, apa, telah berbuat apa? Jadi itu kira-kira. Fa'ahwa ilaihar rumhaliyat'unaha bih, maka laki-laki tadi langsung mengangkat tombaknya, diarahkan kepada istrinya. Artinya ini serius. Fa'asobathu wairatun, rupanya dia terbakar oleh rasa cemburu. Sudah dibilangi kok masih tidak mau taat. Kamu ngapain? Ini serius, ini perkara serius. Yuk, kan suami istri ini sesuatu yang serius. Kalau istri itu tidak mau mentaati suami, ngapain? Ya karena gampang, mudah seorang istri itu untuk masuk ke dalam surga. Di antaranya ya itu taat kepada suami. Di antaranya ada 4 hal. Nanti ada hadisnya. Jadi intinya perempuan ini rupanya seakan-akan tidak mentaati perintah suaminya. Tak tinggal perang aku, ya untungnya selamat, ya saya selamat bisa pulang. Lu kamu kok malah melakukan sesuatu yang tidak sesuai kesepakatan. Dia cemburu. Kemudian ya istrinya pun juga tahu kondisi ini bakal menjadikan salah paham. Ya gagal paham awalnya sehingga salah paham. Faqalat selahu, si istri tadi ketakutan, waduh ini saya bakal ditebas oleh suami saya ini seperti itu. Ukfuf alaika rumhaka, wahai suamiku, tahanlah atasmu, yaitu apa? Rumhaka, tombakmu, jangan kamu tunjukkan kepadaku, turunkan. Jangan seperti itu, datang-datang langsung melihat penampakan langsung disikapi. Ya harus ada negosiasi dulu, kan, seperti itu, ada komunikasi. Kalau kamu pengen tahu kenapa aku di sini, wadkhul al-baita, masuklah kamu ke dalam rumah. Nah, saya ini di luar tidak mau ke dalam rumah karena saya tidak mau, saya harus keluar, maka kamu harus cek dulu di dalam rumah. Nah, jadi suami tadi menangkap sinyal-sinyal yang sekiranya apa bisa ditoleransi. Nah, maka
si laki-laki tadi mendapati istrinya tadi membela diri, nah, barangkali wah mungkin si pihak ketiganya ada di dalam, nah seperti itu. Ini jelas ada pihak ketiga, wah ini pihak ketiga ini ada di dalam ini. Sama istrinya disuruh masuk, laki-laki tadi pun akhirnya menerima apa permintaan istri. Tapi istri tadi mengatakan hatta tanduro, sampai kamu kalau masuk ke rumah melihat sendiri maladhi akhrojani, yang membuat aku akhrojani keluar dari rumah. Jadi aku ini keluar rumah ini karena ada sebabnya. Kamu masuk, cek apa penyebabnya sampai aku ini berani melanggar kesepakatan yang berat, harus keluar rumah dengan konsekuensi yang berat pula. Coba kamu cek, masuk saja. Fadakhala, maka laki-laki tadi pun masuk ke dalam rumah. Jadi istrinya nomor 2 dulu, permasalahannya diselesaikan, masuk ke dalam rumah. Fa'idha bihayyatin azimatin, rupanya laki-laki tadi masuk ke dalam rumah, cek ruang tamu, cek ruang makan, cek kamar mandi, yang terakhir ada satu ruangan yang harus dicek, dibuka, rupanya ada seekor ular besar seperti yang didapati Abu Sa'id di rumahnya Abu Sa'id Al-Khudri tadi. Ada ular besar, namanya ular besar itu ya besar sekali, misalkan ya seperti di TV-TV ini ular piton yang sudah besar sekali, yang bahkan bisa memakan manusia. Ini ada ular yang sangat besar, dan ular itu muntawiyatin, yaitu yang panjang, dan dia melingkar alal firashi, di atas tempat tidur mereka. Rumah numpang tidur ular ini, kayak numpang tidur, pinter tidurnya di atas kasur, wah ini ular besar molor di atas kasur. Rupanya laki-laki tadi akhirnya mengetahui, oh ini penyebabnya istri saya melanggar perintah karena ada ular besar. Ini anak muda ini, belum berilmu banyak, mendapati ada ular besar seperti itu, kira-kira apa yang dilakukan? Kelanjutan hadis ini, coba tebak. Telepon 911 atau telepon ambulan, telepon pemadam kebakaran, atau telepon Panji Petualang? Ya, kira-kira ngapain? Atau teriak-teriak? Kira-kira apa? Nah, ini namanya pemberani, gini, perang aja berani. Fa'ahwa ilaiha birrumhi, maka dia langsung mengambil tombaknya, langsung diarahkan kepada ular di atas kasurnya itu, langsung dia masuk. Fantadhamaha bihi, dan menusuk ular tadi. Langsung masuk kamar, langsung berjibaku dengan ular tadi. Masuk ditusuk, dihabisi sepertinya. Wah, ini kalau tidak dibereskan berbahaya. Ular ini langsung ditusuk-tusuk sampai diperkirakan ular itu mati, tidak bergerak. Kemudian dalam riwayat yang lain, laki-laki itu tadi membawa ularnya, diseret keluar, dikeluarkan dari rumah, dikeluarkan dari kamar tidurnya, dibawa lewat melalui pintu depan rumahnya. Setelah diseret, ular itu ditaruh, ya, karena tidak sudah bergerak, ya, ditaruh begitu saja. Dan yang terjadi selanjutnya adalah ini. Tsumma kharaja, laki-laki itu pun keluar rumah. Farakazahu fiddari, dan dia meletakkan tombaknya dengan ditancapkan pada ad-dari, yaitu di halaman atau di teras rumahnya, menunjukkan bahwanya sudah selesai, beres. Ini penyebab masalah siang hari ini, ditancapkan jeret, artinya sudah selesai. Kalau dipegang kan masih belum, senjata itu ditaruh sudah selesai, musuh pun digeletakkan. Rupanya ceritanya berbeda. Kalau gini sudah selesai, rupanya tidak begini kejadiannya. Fattorobat alaihi, lantas ular itu pun segera bergerak meskipun berdarah-darah, dan mendatangi alaihi, atas laki-laki tadi. Ular itu masih bisa bergerak dan langsung menyerang dengan kekuatan penuhnya. Laki-laki tadi itu pun langsung namanya ular besar kan menghantam, kemudian dibelit. Dibelit artinya terjadi pergulatan di antara dua orang tadi. Yang namanya bergulat, ularnya mempertahankan diri untuk bisa memegang laki-laki tadi supaya tidak bergerak, karena tombaknya kan sudah ditancapkan, dia tidak bisa ngambil lagi, dipegangi untuk dia dikunci sampai mati. Dan ular ini tidak mau bergerak, dia mempertahankan diri atas ajalnya yang hampir tiba, baru sudah duel. Jadi dua ini berjibaku dengan kondisi seperti itu tadi, sampai yang terjadi
fama yudra ayyuhuma, maka tidak diketahui di antara mereka berdua karena asro'a, yang lebih dahulu. Asro'a itu yang lebih dulu mautan, mati. Jadi istrinya itu tidak mengetahui membedakan ini dua makhluk ini, manusia si suaminya ini dan ular ini mana yang mati lebih dulu. Pokoknya yus sekeruntelan gocelan terus itu sampai akhirnya dua-duanya tidak bernyawa, geletaan mati. Blek, ngoten nggih. Laki-laki mati karena dia apa? Dibelit tadi, si ularnya mati karena habis ditusuk terus-terusan tadi. Sudah dedel duel ngoten. Kemudian dikatakan oleh istri tadi, al-hayatu, apakah ular itu yang mati dulu, am al-fata, apakah pemuda itu. Jadi istrinya tidak ngerti, cerita ke saudaranya, pokoknya itu kejadiannya begini, tahu-tahu wah, akhirnya ya tidak berani ngelerai, nah, akhirnya mati. Panjenengan menampak apa, menerima keadaan begini ini, apa yang ada di pikiran panjenengan? Ini ada ular fisik nggih, bisa dipegang, bisa bergerak, bisa dipukul, bisa ditusuk. Ini ada pemuda, manusia juga seperti itu. Ini sedang bergulat, fisik ketemu fisik. Wajar enggak kalau ini berbenturan, saling keluar darah, bisa saling mukul? Sepakat ya? Nah, kejadian selanjutnya adalah qala, berkatalah Abu Sa'id Al-Khudri yang meriwayatkan hadis ini, fajina, maka akhirnya kami mendatangi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzakarna dzalika lahu. Maka tatkala laki-laki itu sudah mati, kemudian sudah selesai perang, Abu Sa'id Al-Khudri datang ke kampungnya setelah perang, ngoten nggih. Dia kan pulang gelombang kedua, laki-laki tadi duluan mati seperti itu, datang menemui kejadian itu, tanya kepada istrinya bagaimana ceritanya begitu. Oh ya, kalau begitu sekarang saya tak datang ke Rasulullah. Rasulullah juga sudah pulang di sana itu. Untuk apa? Fadzakarna, kami ingin menceritakan dzalika, kejadian itu, lahu, kepada beliau. Ya, ada ular seperti itu. Tapi sebelum beliau ini mengambil keputusan si Rasulullah terhadap kejadian tadi, si Abu Sa'id Al-Khudri ini memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qulna, dan kami berkata kepada Rasulullah, ud'u Allah, ya Rasulullah, kami memohon kepada engkau. Ud'u, berdoalah kepada siapa? Allah. Mohonkan kepada Allah ya Rasulullah, itu saudara kami yang kami cintai, dia laki-laki yang soleh taat, dia muda barusan nikah, mau berangkat jihad, dan dia telah menang dalam perang kemudian kembali, dan takdir menjemput dalam kondisi dia berjibaku dengan ular, mempertahankan apa? Kehormatan keluarganya, istrinya tadi terutama. Jadi dia meminta, ya Allah, ya Rasulullah, mintakan kepada Allah dengan kejadian ini. Kira-kira memintakan apa? Memintakan ampun. Di sini mintakan apa? Memintakan apa, ibu-ibu? Yuhyihi lana, agar Allah menghidupkan dia kembali untuk kami, biar dia bisa hidup dan kembali bersama kami, hidup bersama-sama mulia sebagai ya orang hidup, pahlawan perang maksudnya, bukan mati seperti apa syuhada tatkala perang. Kami ingin hidup bersama-sama dengan kemuliaan menang perang begini. Sudah perang kan ingin menikmati kemuliaannya, katanya. Kalau mati dia syahid. Nah, ini meminta, ya Rasulullah, mintakan kepada Allah supaya menghidupkan dia. Kasihan dia mempertahankan ini, dia telah perang menang kok akhirnya dia mati seperti itu. Tolong hidupkanlah dia untuk kami. Mohonlah kepada Allah. Dengan permintaan seperti itu Rasulullah pun dia mengerti maksudnya. Tapi apa perkataan Rasulullah? Qala, berkata Rasulullah, istaghfiru li sahibikum. Ya tidak bisa. Mbok saya minta menghidupkan, saya pengen hidupkan orang tua saya, sederhana kan gitu. Saya tidak bisa minta itu kepada Allah untuk menghidupkan. Lebih baik engkau memintakan ampun li sahibikum, terhadap saudara kamu yang laki-laki tadi yang sudah menang perang dan dia mati karena apa? Melawan ular. Barangkali kalau dia mati lebih dulu apa? Dengan berjihad mungkin itu lebih baik, ngoten nggih. Nah, Rasulullah sudah tahu kejadian aslinya bagaimana karena telah diberitahu oleh Allah. Maka permintaannya tadi ya itu tidak mungkin. Lebih baik kalian minta ampun kepada saudara kalian. Jadi ini salah satu petunjuk kalau kita menjumpai saudara kita Islam, kalau dia meninggal dunia yang dimintakan apa? Mintakan ampun. Dah, yang paling penting dosanya diampuni. Pahalanya sedikit, tapi kalau dosanya habis kan ditimbangkan berat kebaikannya kan gitu. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan ini kejadiannya dan ini pungkasannya akan ada hubungannya dengan hadis yang kita pelajari di pekan yang lalu. Inna bil madinati
jinnan. Ketahuilah wahai Abu Sa'id Al-Khudri dan yang lain-lain, sesungguhnya di ini bil Madinah, di Madinah, di kota kita ini itu ada jin, banyak jin di sini nih. Tapi dikatakan Rasulullah, perhatikan perkataanku ini, qad aslamu, tapi mereka itu yang telah masuk Islam. Jadi bukan manusia saja yang masuk Islam, karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, diciptakan jin dan manusia alasannya hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah ini jin ini juga diminta juga diminta beribadah kepada Allah, dan Rasulullah mengatakan ada sekelompok jin di Madinah ini dan dia juga telah masuk Islam, sama seperti kita telah Islam, berserah diri pada Allah dan beribadah kepada Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan fa idza ra'aitum minhum syai'an, jika engkau itu melihat mereka, mendapati mereka di wilayah kamu atau di rumahmu, minhum syai'an, dengan sesuatu yang ada pada mereka, yaitu nampak kejadian perbuatan yang aneh-aneh. Maksudnya itu mereka ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk ular. Fa'adhinuhu salasata ayyamin, maka berilah izin, fa'adhinu, berilah izinhu kepada dia, yaitu jin-jin tadi yang telah Islam tadi, yang nampak di depan kalian dengan sesuatu yang aneh, itu 3 hari. Jadi boleh kasih dia tinggal di rumah kalian. Jadi perintahnya, kalau kamu melihat jin yang Islam jangan digura, tapi apa? Kasih izin 3 hari. Cara ngasih izin gimana? Ya ngomong, ya masyarul jan, atau wahai segenap jin yang Islam di sini nih, kalian boleh tinggal di sini, ya jangan aneh-aneh, 3 malam saja ya. Mereka bisa mendengar kita, ya sudah bilang aja seperti itu. Itu ikrar kalau kita ini telah ijab qabul, memberi izin gitu loh. Kalau kita tidak ngomong kan tidak ada ikrar sama sekali. Ikrar itu dari lisan. Nah, seperti itu, ngoten nggih. Kasih 3 hari. Ngoten nggih. Fa in badalakum ba'da dzalika. Tapi setelah 3 hari, kalau kalian mendapati mereka ini tidak pergi juga, masih pengen nginep di situ, ngoten nggih. Kira-kira ngapain? Perintahnya apa? Disuruh narik uang nginep, uang kos, ngoten nggih. Oh, tambah kosnya gitu ya. Apa gitu? Ndak. Faktuluhu, maka bunuhlah dia. Apapun penampakannya dia, kan penampakan aneh ngoten nggih. Ya tanya, lek jan kowe wong Islam ngono ya wis sembarang ning kene 3 dina pokoke, lek wis ngono ndang mulya gitu. Entah dia mau ngapain, kemana, ndak kelihatan lagi, ya panjenengan sampaikan ngoten nggih. Itu bentuk kebaikan panjenengan kepada mereka ngoten nggih. Tapi kalau 3 hari masih nampak lagi terus apalagi berbuat aneh-aneh, maka datangi dia, bunuh kalau perlu, langsung bunuh ngoten nggih. Fa innama huwa, karena yang kau dapati kalau sudah dikasih kebaikan selama 3 hari nginep terus tidak mau pergi malah bikin aneh di situ, huwa siapa? Syaitan, dia adalah setan, yaitu dari bangsa jin. Jadi yang dimaksud dalam hadis ini adalah tatkala kita menjumpai penampakan jin kepada manusia, ada 2 wujud yang kita pelajari di pekan kemarin. Yang pertama perempuan, yang kedua apa? Ular, jinan atau hayatun. Nah itu perintahnya Rasulullah kan suruh bunuh, tapi cek dengan hadis ini, ada ular berapapun jumlahnya atau bentuknya, ukurannya, itu jangan segera dibunuh. Ya digura enggak apa-apa, tapi bilangin aja sama ularnya, lo gitu. Sampean Islam 3 dina nang kene ra apa-apa. Lek ra ngono, awas gak pateni sampean gitu. Silahkan, ya dikerarkan gitu. Saya itu gura, suruh pergi, maksudnya jangan di sini, di mana gitu loh, seperti itu ngoten gini. Tapi kalau dia masih nampak di situ, itu halal bagi panjenengan untuk membunuh ular itu sudah tanpa alasan lagi. Karena apa? Dia itu setan, jin yang menjelma menjadi apa? Ular, dan ingin melakukan keburukan di dalam rumah kita. Jadi pesan dari hadis ini adalah yang pertama itu tadi, yang terakhir ini, kita tatkala menjumpai penampakan ular di sekeliling kita ini jangan langsung dibunuh, tapi dikasih izin 3 hari. Kalau lebih masih nampakkan diri, silahkan dibunuh. Yang kedua adalah jin itu bisa menampakkan diri di hadapan kita, salah satunya di antara 2 ini adalah dengan apa? Menampakkan sebagai ular. Sebagaimana kita lihat di
hadis Rasulullah dulu tentang perintah membunuh ular di riwayat Imam Ahmad nomor hadis sekian dari sahabat Ibnu Abbas, beliau mengatakan kana ya'muru biqatlil hayati, adalah Rasulullah itu memerintahkan kalian untuk membunuh ular-ular. Wa yaqulu man tarakahun, barang siapa yang meninggalkan perintah membunuh ular khasyata, karena takut karena ular itu, wa ma khafata, atau kamu takut ta'sirin karena pengaruhnya, falaisa minna, maka kamu bukan golongan kami. Jadi kalau sudah ada ular lebih dari 3 hari tidak dibunuh panjenengan napa? Tidak tergolong dari umatnya Nabi. Itu perintah ini, ya'muru, ada amr, perintah bunuh ular. Kemudian Ibnu Abbas berkata, Rasulullah mengatakan innal jannah, sesungguhnya ular nggih, jinnah yang kita kemarin tuh, masihul jin adalah perubahan dari jin. Jadi ular itu adalah penampakan dari jin. Tapi kalau masuk ke rumah kita napa? Dikasih izin dulu. Sebagaimana hadis yang lain di riwayat Imam Ahmad yang lalu kita dapati Rasulullah mengatakan al hayatu, kan tadi nggih, hayatu. Nah, ular itu adalah apa? Mashul jinni adalah jelmaan dari jin. Jadi ular apapun bentuknya, kecil besar, itu adalah penjelmaan jin. Terus pesan yang kedua tadi adalah, selain tata cara dalam kita menghadapi ular tadi, kalau jin sudah menampakkan diri dengan wujudnya, berjumpa dengan kita, dan dia ini akhirnya ya berjibaku dengan kita, sekali lagi bisa saling melukai. Bisa saling melukai karena bisa dipegang, bisa diajak bicara, atau bisa diborgol kayak Abu Hurairah. Nah, maka dari itu misalkan panjenengan ini harus bergulat dengan jin, kalau dia ini melawan panjenengan, tidak ada pilihan lain, panjenengan harus menguatkan diri untuk melawan. Kalau perlu ya caranya dibunuh, kan seperti itu. Maka di rumah tuh ya punya senjata, ngoten loh, nyimpan senjata yang itu senjata levelnya level eksekusi, untuk entah bunuh ular ini nggih, yang jelmaan jin tidak mau pergi, yang kedua untuk menghardik siapa, pencuri dan yang lain-lain itu perlu. Kalau ada perintah jihad, nah ini langsung bawa, jadi rumah jangan kosong dari senjata. Nah, maka ini satu petunjuk bahwasanya kita harus hati-hati apabila ada jin itu yang mengajak berjibaku. Pilihannya dua, panjangan lari atau memberanikan diri untuk berjibaku. Ketok iya tidak bisa bela diri, kan Rasulullah ngajari bela diri. Tidak punya ilmu bela diri, ya silahkan pakai pakai langkah 1000 saja daripada bermasalah dengan nyawanya. Itu jamaah rahimakumullah yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Intinya adalah tatkala jin melawan manusia di dunia nyata, maka bisa saling mencelakakan, bahkan bisa saling membunuh. Dan rupanya ular yang ada di rumahnya laki-laki tadi itu adalah adalah jin, dan boleh jadi dia adalah jin Islam. Boleh jadi karena si laki-laki, boleh jadi atau bahkan itu adalah jin yang kafir, karena di dalam hadis ini tidak diketahui ular itu ada di rumah laki-laki itu sudah berapa lama, kan dia berangkat jihad loh. Nah, misalkan kalau itu masih dalam waktu 2 hari, ya itu mungkin jin Islam. Kalau dia lebih dari itu, perangnya mungkin 1 pekan atau 1 bulan, berarti itu adalah ya jin yang tidak Islam, yaitu syaitan. Maka terjadilah perang yang harus menghilangkannya nyawa. Maka dari itu ini satu pesan bagi kita, harus berhati-hati dengan jin. Jangan, kalau bisa ya jangan cari masalah, dan jin pun juga sudah tahu apa yang harus dilakukan. Maka dari itu marilah kita saling menghargai, jangan saling mengganggu. Yang penting kita beribadah kepada Allah atas perintah Allah pada diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu walakum fi hadzal majlis. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa sallallahu ala Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.